Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 5. Dalam video kali ini adalah pembelajaran pertama kita. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita baca doa dulu sama-sama seperti biasa. Doanya sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita sudah baca doa sama-sama, kemudian kita masuk ke pembelajaran. Pelajaran pertama pada video yang pertama ini mengenai surah At-Tin. Surah At-Tin adalah surah
yang terdiri dari 8 ayat. Kemudian surah At-Tin merupakan surah yang ke-95 yang ada di dalam Al-Quran. Jadi urutan surah At-Tin itu mulai dari awal surah 1, 2, 3 sampai ke 95. Yang ke-95 itu adalah surah At-Tin. At-Tin itu artinya adalah nama buah tin. Nama At-Tin diambil dari kata At-Tin. At-Tin diambil dari kata At-Tin pada ayat pertama surah At-Tin. Surah At-Tin tergolong surah Makkiyah. Kenapa jadi tergolong surah Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekah. Nah, jadi karena diturunkan di kota Mekah, maka surah At-Tin digolongkan ke dalam surah Makkiyah. Kemudian surah At-Tin menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna. Dengan kesempurnaannya, manusia akan menjadi rendah apabila tidak beriman dan tidak beramal soleh. Manusia yang melakukan kebajikan dan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Surah At-Tin juga menjelaskan bahwa hanya Allah yang menjadi hakim paling adil. Nah, pertama membaca surah At-Tin. Marilah kita membaca surah At-Tin sesuai makhrajnya, tajwidnya jangan sampai salah, baik itu makhrajnya, tajwidnya jangan sampai salah, karena orang yang membaca Al-Quran itu hukumnya sunnah, cuman bertajwid hukumnya wajib. Nah itu, jadi bertajwid itu hukumnya wajib. Jadi kalau orang yang membaca Al-Quran tajwidnya salah, maka dia berdosa. Kemudian kita sama-sama membaca surah At-Tin. Sebelum kita baca sama-sama, Bapak dulu bacakan surah At-Tin tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Nah itu adalah surah At-Tin. Kemudian arti dari surah At-Tin apa? Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, demi gunung Sinai. Turi sinin, gunung Sinai. Wahadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, jadi manusia itu, bentuk manusia itu adalah paling sempurna di antara semua makhluk Allah Ta'ala. Yang kelima, ayat kelima, Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Itu. Yang ketujuh, fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan? Setelah adanya keterangan-keterangan itu, Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, selain harakat dan makhrajnya harus benar, membaca surah At-Tin harus sesuai dengan tajwidnya. Berikut ini beberapa hukum tajwid yang ada
di dalam surah At-Tin. Perhatikan betul-betul hukum tajwid. Nah, jadi yang nomor 1 lapasnya wattini, dibaca watin. Kemudian uraian alif lam bersambung dengan huruf ta. Kan alif lam bersambung dengan huruf ta. Alif lam bersambung dengan huruf ta, hukum bacaannya adalah alif lam syamsiyah. Dalam kurung alif lam tidak dibaca. Wattini, dari wa langsung ke ta. Jadi alif lamnya tidak dibaca. Itu dinamakan alif lam bersambung dengan huruf ta, dinamakan alif lam syamsiyah. Yang kedua khalaqanal insana. Nah, jadi uraiannya nun sukun bertemu dengan huruf sa. Ada nun sukun di situ. Di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf sa. Jadi hukum bacaannya adalah ikhfa. Apa itu ikhfa? Dibaca samar-samar antara jelas dan dengung. Apa yang ikhfa? Nun sukunnya yang ikhfa atau disamarkan. Nah, yang ketiga ajrun ghairu, dhammah tanwin atau dhammah tain bertemu dengan huruf ghain. Hukum bacaannya adalah izhar. Artinya dibaca jelas dan pendek tanpa mendengung. Ajrun ghaib, runnya itu harus dibaca pendek, jangan sampai mendengung. Yang keempat bi ahkamil hakimin, alif lam bersambung dengan huruf ya ha. Alif lam bersambung dengan huruf ha. Di situ disebutkan hukum bacaannya adalah alif lam qamariyah. Artinya apa? Alif lam dibaca jelas. Bi ahkamil jelas ada. Adapun tadi watin itu alif lam syamsiyah langsung ke tin. Nah, penjelasan tajwidnya. Alif lam syamsiyah adalah huruf alif lam yang dirangkai dengan salah satu huruf syamsiyah. Nah, yang dirangkai dengan salah satu huruf syamsiyah. Cara membaca alif lam syamsiyah adalah alif lamnya tidak dibaca. Alif lam melebur dengan huruf setelahnya. Nah, itu namanya alif lam syamsiyah. Artinya alif lamnya tidak dibaca atau dilewati. Nah, di antara bacaan alif lam syamsiyah adalah alif lamnya tidak berharokat dan huruf setelah alif lam bertasydid. Itu namakan alif lam syamsiyah. Kemudian huruf syamsiyah ada 14. Huruf-huruf yang termasuk alif lam syamsiyah adalah sebagai berikut: ta, sa, da, za, ro, za, sa, sya, so, do, to, dho, la, na. Itu hurufnya disebut alif lam syamsiyah. Kemudian yang kedua ikhfa. Ikhfa artinya menyembunyikan atau menyamarkan bunyi nun sukun. Disamarkan bunyi nun sukun atau nun mati atau tanwin. Disamarkan bacaannya antara jelas dan dengung. Nah, serta cara membacanya ditahan sejenak. Jadi apabila ada nun sukun dengan bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15, maka harus dibaca ikhfa atau samar. Huruf-huruf ikhfa adalah sebagai berikut: ta, sa, da, za, ja, za, sa, sya, so, do, to, zo, fa, ko, ka. Jadi setelah tanwin ada huruf yang 15 itu atau nun sukun, ada huruf yang 15 itu, maka nun sukun atau tanwinnya dibaca ikhfa atau samar. Yang keempat izhar. Izhar secara bahasa berarti menerangkan atau menjelaskan. Hukum bacaan izhar adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar yang 6. Nanti ada, yaitu apa? Alif atau hamzah, ha, an, ain, ha, ghain sama kha. Nah, maka wajib dibaca jelas izhar.
dan pendek tanpa mendengung, jangan dipanjangkan. Jadi tanwin nun mati setelah huruf nun mati atau yang bertanda harokat tanwin, setelah itu ada huruf yang 5, ada huruf yang 6 tadi, maka tanwin atau nun matinya dibaca jelas. Yang keempat, alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah adalah huruf alif lam yang dirangkai dengan salah satu huruf qamariyah. Cara membaca alif lam qamariyah adalah alif lamnya dibaca jelas. Di antara ciri bacaan alif lam qamariyah adalah alif lamnya disukun. Itu. Nah, itu ada huruf qamariyahnya juga, di buku juga ada huruf qamariyahnya. Nah, kemudian amatilah surah Atin berikut, kemudian sadinlah dalam buku tugasmu dengan baik dan benar, berilah nomor ayatnya. Itu nanti lewat tugasnya nanti, tapi jangan dulu dikerjakan tugasnya sebelum ada perintah. Kemudian yang ketiga, menulis surah Atin juga harus bisa. Jangankan hanya membaca, menulis pun kita juga bisa. Seandainya hurufnya ditaruh seperti yang digambar, satu per satu, huruf per huruf yang dipisah, itu kita sudah bisa menyatukannya menjadi satu kalimat. Nah, itu harus bisa. Bukan hanya kita hafal, tapi menulis pun kita bisa dengan yang seperti ini. Terus kemudian menghafal surah Atin. Ayo menghafal surah Atin dengan baik dan benar. Cara menghafal surah Atin sama dengan cara menghafal surah pendek yang sudah kamu pelajari. Menghafal surah Atin atau surah Al-Quran yang lain harus sesuai dengan lafaz atau lafal ya dan makhraj yang benar. Jangan sembarangan. Jadi makharijul hurufnya harus benar, tajwidnya pun harus benar, panjang pendeknya harus benar ketika menghafal. Nah, jangan ketika disuruh maju padahal waktunya 1 minggu sekali untuk menghafal di rumah, tahu-taunya ndak hafal Pak, disuruh maju. Padahal gurunya tidak sepenuhnya menyuruh, cuman beberapa ayat saja dihafal tapi banyak yang bisa. Nah, itu jangan lagi. Ketika nanti kita sudah diperbolehkan bertatap muka, belajar langsung, kalaunya disuruh menghafal oleh gurunya, hafal di rumah, diulang-ulangi hafalannya supaya lengket betul. Nah, di sini. Jadi menghafal surah Atin atau surah Al-Quran yang lainnya sesuai dengan lafal dan makhrajnya yang benar, agar menghafal surah Atin lebih cepat dan mudah. Kamu harus rajin, kamu pun harus rajin mengulang bacaan surah-surah yang kamu hafal. Nah, pasti kamu bisa melakukannya. Kalau kamu ada kemauan, kamu pasti bisa. Orang yang tidak bisa atau susah itu karena tidak ada kemauan. Tapi kalau dia ada kemauan untuk belajar, apapun pelajarannya, pelajaran yang diberikan apapun, dia pasti bisa. Karena ada kemauan, ada tekad, keinginan kuat untuk belajar. Untuk lebih memotivasi kamu dalam menghafal surah Atin, buatlah catatan capaian setelah kamu hafal. Contoh catatannya sebagai berikut. Itu surah Atin ayat 1 sampai 2 hari Senin misalnya, ini contoh. Bukan hanya surah Atin, surah-surah yang lain yang agak panjang bikin seperti itu. Kamu lihat sendiri, oh saya sudah hafal 1 sampai 2 ayat. Kemudian nanti lagi 3 4 pelan-pelan. Nah, jadi kita ada target menghafal. Setiap hafalan itu ada target. Jadi besok saya misalnya mau menghafal dari ayat 5 sampai 6, 2 ayat. Besok lagi 7 8. Terus nanti diulang-ulangi lagi, insya Allah akan hafal. Nah, di sini ada caranya supaya dibikin supaya mudah. Nah, masuk yang bagian B, makna surah Atin. Tahukah kamu makna yang terkandung dalam surah Atin? Nah, berbicara makna tapi pasti ada isi kandungan yang terkandung di dalam makna tersebut. Surah Atin menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang terbaik, jasmani dan rohani. Dalam kurung makhluk sempurna. Akan tetapi mereka akan dijadikan makhluk yang sangat rendah jika tidak beriman
dan tidak beramal saleh. Surat At-Tin juga menegaskan bahwa Allah merupakan hakim yang sangat atau maha adil. Nah, perhatikan penjelasan berikut. Ayat pertama surat At-Tin, wat-tini waz-zaitun, artinya demi buah tin dan buah zaitun. Di dalam ayat tersebut Allah bersumpah dengan tin dan zaitun, yaitu semacam buah-buahan untuk dimakan manusia. Di dalam ayat tersebut Allah bersumpah dengan nama tin dan zaitun, yaitu semacam buah-buahan untuk dimakan manusia. Ayat kedua berbunyi waturi sinin. Waturi sinin artinya demi gunung Sinai. Di dalam ayat tersebut Allah juga bersumpah dengan gunung Sinai atau yang lebih dikenal dengan Tur Sina. Di gunung itulah Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Ketika itu Allah menurunkan kitab Taurat untuk menjadi pedoman hidup bagi Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya. Nah, dengan kitab Taurat itu Nabi Musa alaihissalam mengajak kaumnya untuk meninggalkan perbuatan syirik menuju perbuatan yang diridhai Allah, yaitu senantiasa mengesahkan Allah dengan cara menyembahnya. Ayat ketiga berbunyi wahadal baladil amin, artinya dan demi negeri Mekah yang aman ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Dia memuliakan negeri Mekah karena di sanalah tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Dan di sana juga ada yang namanya Ka'bah. Di sana juga Ka'bah tersebut menjadi kiblat umat Islam. Menjadi kiblat umat Islam. Menjadi kiblat umat Islam. Menjadi kiblat. Jadi Mekah itu menjadi kiblat umat Islam. Kemudian Allah Ta'ala bersumpah dengan 4 nama tersebut, karena 4 nama tersebut menjadi tempat yang mulia bagi umat manusia tentang pengaruh dan peranannya dalam segala hal. Kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Pengaruh dan peranan dalam melaksanakan manusia dari alam kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Itu Nabi dilahirkan di situ pada waktu itu masa jahiliyah, masa kegelapan. Lalu Nabi diutus menjadi rasul, menyampaikan sesuatu kebaikan, menyampaikan risalah kenabian. Di situ maka yang asalnya tempat itu gelap menjadi terang. Terang dengan apa? Terang dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat keempat berbunyi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah telah menjadikan manusia sebagai makhluk ciptaannya yang paling baik. Allah menciptakan manusia dengan badannya lurus ke atas, tidak bengkok. Kalau bengkok berarti dia bengkok. Kalau bengkok berarti dia cacat gitu. Nah, dalam secara normalnya Allah Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Jadi bentuk manusia lurus ke atas serta cantik dan tampan parasnya. Allah menjadikan manusia bisa mengambil sesuatu yang dikehendaki dengan tangannya, bukan dengan mulutnya seperti binatang. Nah, Allah Ta'ala menciptakan tangan mengambil sesuatu dengan tangannya. Ada juga binatang yang punya tangan tapi mengambil dengan mulutnya. Mengambil makanan dengan mulutnya itu binatang. Jadi jangan suka mengikuti binatang mengambil makanan langsung dengan mulut, tapi dengan tangan, karena Allah Ta'ala menciptakan tangan untuk meraba dan mengambil sesuatu yang baik. Nah, jangan lupa dengan tangan yang kanan, bukan dengan mulutnya seperti binatang. Allah memberikan kepada manusia akal yang dipersiapkan untuk menerima bermacam-macam ilmu pengetahuan dan kepandaian. Manusia pun diberi kemampuan oleh Allah bisa berkreasi dan sanggup menguasai alam dan binatang. Ya kan? Manusia
yang menguasai alam bisa. Maksudnya itu seperti sekarang kita lihat teknologi yang luar biasa, alam pun dihancurkan untuk mendapatkan sesuatu di dalam alam tersebut. Maka alam itu dihancurkan oleh manusia. Binatang pun bisa ditundukkan oleh manusia dengan teknologi macam-macam. Nah, itu. Kemudian akan tetapi manusia terkadang lupa akan kelebihan yang telah diberikan Allah kepadanya. Manusia banyak yang lalai sehingga mereka tidak menggunakan akal pikirannya sesuai yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berpedoman kepada Al-Qur'an dan hadis sehingga banyak manusia yang serakah dan jahat, bahkan melebihi perilaku binatang, sehingga Allah berfirman seperti ayat yang kelima berikut, tsumma radadnahu asfala safilin, yang artinya kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Jadi Allah menempatkan manusia, kalau dia berbuat baik maka dia akan ditempatkan yang paling tinggi. Tapi kalau dia berbuat buruk, maka Allah akan menempatkan dia di tempat yang serendah-rendahnya, itu manusia. Nah, dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa jika jiwa manusia telah dikuasai oleh kejahatan sehingga tersesat, atau jiwa manusia telah dikuasai oleh nafsu kebinatangan, maka Allah akan menempatkan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya. Allah akan menghinakan mereka. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dia hanya memuliakan orang yang beriman dan beramal soleh, sebagaimana disebutkan dalam ayat ke-6 berikut ini, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman mengetahui bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan. Setiap orang yang beriman pasti dia tahu bahwasanya alam semesta termasuk diri kita itu adalah ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala yang mengatur hidup kita. Seluruh alam ini diatur oleh Allah taala. Matahari terbit dari mana itu Allah taala sudah mengatur. Kemudian setelah Allah Ta'ala mengatur seluruh alam semesta, dia pula yang meletakkan syariat bagi makhluk. Bagi makhluknya agar dilaksanakan oleh mereka. Syariat, aturan-aturan dalam beragama itu ada, bukan sembarangan. Nah, orang yang beriman, yang mampu melaksanakan syariat Allah, orang-orang yang beriman itu akan selalu beramal soleh karena mereka tahu bahwa Allah akan memberikan balasan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Orang-orang yang beriman itu kelak di akhirat akan mendapat balasan atas amal soleh yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Ayat ke-7 berbunyi, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Artinya, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan. Setelah adanya keterangan-keterangan itu dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada orang-orang kafir. Jadi Allah taala mempertanyakan kepada orang kafir. Nah, situ ya. Allah taala mempertanyakan kepada orang kafir dan musyrik, apa yang menyebabkan mereka mendustakan hari pembalasan terhadap amal perbuatan mereka, sedangkan bukti-bukti terang datangnya hari pembalasan itu sudah sangat jelas. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna. Allah yang telah menghidupkan manusia, Allah pula yang mematikan manusia. Bahkan setelah kematian manusia, Allah berkuasa untuk menghidupkannya kembali. Setelah mati, Allah mampu untuk menghidupkannya kembali. Karena apa? Karena Allah Maha Kuasa. Maka manusia itu telah buta mata hatinya, manusia itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Karena apa? Karena dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang telah menyaksikan kejadian itu kemudian dengan akal pikirannya, nah, dengan akal pikirannya ia mengingkari akan kekuasaan Allah. Kejadian ini, semua alam semesta ini adalah bukti bahwasanya Allah Ta'ala kuasa. Tapi mereka mengingkari semua itu. Mata hatinya telah buta. Nah, manusia itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ayat ke-8 berbunyi, "Alaisallahu bi ahkamil hakimin."
Dalam ayat tersebut Allah menegaskan dengan sebuah pertanyaan, bukankah Allah hakim yang paling adil? Itulah sebabnya Allah menciptakan hari pembalasan bagi manusia agar manusia bisa menjaga keimanannya kepada Allah, agar manusia senantiasa melakukan perbuatan baik. Sebagai siswa muslim, ayo bersama-sama menjaga keimanan kita kepada Allah dan senantiasa beramal soleh dan memperoleh balasan pahala dari Allah. Jadi sebagai siswa yang muslim, orang muslim, kita harus menjaga keimanan kita agar selalu bisa mendekatkan diri kepada Allah, terus menjaga sholat, jangan sampai kita terlalaikan. Kemudian menjaga setiap kebaikan yang kita lakukan agar terus-terusan kita melakukan kebaikan. Nah, masuk. Kemudian yang C, perilaku yang menunjukkan isi kandungan surah At-Tin. Nah, di situ ada gambar merupakan kandungan surah At-Tin. Aku harus dapat menerapkan kandungan surah At-Tin dalam hidup sehari-hari. Jadi harus kita terapkan. Kita yakin bahwasanya Allah Ta'ala Maha Hakim yang adil, yang berkuasa. Yang aku lakukan adalah beramal soleh di sekolah maupun di rumah. Beramal soleh akan aku lakukan setiap hari. Kita lihat gambar, itu ada gambar yang pertama, belajar dengan tekun. Belajar termasuk orang yang mengamalkan isi kandungan surah At-Tin. Kemudian di antara perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, yaitu dengan mendengarkan nasihatnya. Kalau kita mendengarkan nasihat orang tua, itu termasuk orang yang mengamalkan isi kandungan surah At-Tin. Kemudian membuang sampah di tempatnya termasuk mengamalkan surah At-Tin. Kemudian saling berbagi kepada orang, itu juga termasuk orang yang mengamalkan isi kandungan surah At-Tin. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Nah, ketika itu maka kemudian pendalaman karakter. Pendalaman karakter di sini dengan mempelajari dan memahami surah At-Tin, maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut. 1. Rajin membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ingat, dengan baik dan benar. Bagaimana baik dan benar? Makharijul hurufnya, panjang pendeknya, tajwidnya harus benar. Yang kedua, selalu menghafalkan surah-surah pendek dalam Al-Quran dan dibaca dalam ibadah sholat. Jadi harus banyak dihafal surah-surah pendek, jangan malas ketika disuruh menghafal. Yang ketiga, selalu beramal soleh dimanapun dan kapanpun berada, jangan malas untuk berbuat soleh. Kemudian rangkuman dari pelajaran ini ialah, pertama, nama At-Tin diambil dari kata Atin pada ayat pertama surah At-Tin. Yang kedua, surah At-Tin termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Yang ketiga, surah At-Tin merupakan surah yang ke-95 dalam Al-Quran. Yang keempat, cara menghafalkan surah At-Tin yaitu sebagai berikut. Niat harus bagus, harus ikhlas. Yang kedua, yakin akan bisa menghafal. Ya. Yang ketiga, membaca ayat per ayat surah At-Tin secara berulang-ulang supaya cepat hafal. Nah, kemudian yang keempat, melakukan dengan sungguh-sungguh, jangan main-main. Yang kelima, mengulang hafalan bersama teman. Jadi sama-sama teman-teman nanti menjagakan kamu membaca. Setelah selesai, kamu lagi menjagakan teman membaca hafalannya. Jadi saling mengoreksi akan kekurangan. Oh, kamu salah di sini, temanmu juga begitu, kamu salah di sini, maka diperbaiki, dihafali. Kemudian yang kelima, surah At-Tin menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna sebagus-bagusnya daripada makhluk Allah lainnya. Dan Allah juga menjelaskan bahwa manusia dapat menjadi mulia, dapat juga menjadi hina. Tergantung manusia itu tersebut, manusia itu tersendiri. Kalau dia mau menjadi manusia yang mulia, maka dia harus selalu menjunjung tinggi perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak beramal soleh. Kalau dia pengen menjadi yang hina, maka dia akan berbuat yang dilarang oleh Allah atau perbuatan-perbuatan yang menyesatkan bagi dirinya. Nah, terus kamus mini dalam pembicaraan tadi ada kamus mininya.
kata-kata yang perlu diartikan yaitu akhirat. Artinya adalah alam setelah kehidupan di dunia atau disebut alam baka. Hakim yang menjadi perkara pengadilan. Kebajikan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, perbuatan baik. Kiblat arah ke Ka'bah arah ke Ka'bah di Mekah pada waktu sholat. Jadi yang namanya kiblat itu arah kita menghadap ke kiblat ke Mekah. Kemudian pahala ganjaran Allah atas perbuatan baik manusia. Syariat hukum agama yang menetapkan peraturan kehidupan. Syirik ialah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Nah, kemudian perilaku anak muslim. Bagaimana seharusnya anak muslim? Aku telah mempelajari suratin, aku mengamalkan kandungan suratin dalam hidup sehari-hari. Nah, kemudian perilakunya bagaimana? Aku akan melaksanakan sholat wajib 5 waktu dengan sungguh-sungguh. Aku akan selalu berbuat baik kepada orang lain. Aku akan rajin belajar membaca Al-Quran. Aku tidak akan mengganggu orang lain. Itu adalah perilaku yang seharusnya dimiliki oleh setiap anak muslim. Pembiasaan, biasakanlah berperilaku baik sebagai berikut. Ini perilaku ini harus dibiasakan. Kalau karena terbiasa dengan perilaku tersebut, akhirnya kita akan susah, akan mudah untuk melakukan kebaikan karena terbiasa tadi itu. Tapi kalau karena tidak terbiasa, maka dia menganggap susah. Karena apa? Karena tidak dibiasakan. Tapi kalau dibiasakan, maka insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Nah, melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Kemudian berbuat baik kepada orang lain. Yang ketiga, menghormati orang tua dan guru. Ini penting, menghormati orang tua dan guru. Itu kuncinya. Kita harus ada akhlak sama orang tua dan guru. Supaya apa? Kalau kita ada akhlak, menghormati orang tua dan guru, maka ilmu itu akan mudah masuk ke dalam hati kita. Nah, mudah masuk. Kemudian banyak bersedekah sesuai kemampuan. Yang kelima, tidak mengganggu teman. Jangan sukanya di mana saja temannya diganggu terus, diganggu. Temannya main ini diganggu. Nah, itulah perbuatan yang tidak baik. Nah, itu di antaranya pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan walaupun hanya melalui satu video itu menjadi inspirasi, menjadi kekuatan, menjadi semangat kita untuk selalu berbuat baik. Walaupun kita berada di rumah, kita tetap semangat untuk belajar, karena belajar itu bukan harus di sekolah, tapi dimanapun kita bisa belajar. Dimanapun kita bisa belajar, di rumah, di sekolah, di taman, di mana, jadikanlah untuk tempat belajar. Nah, tetap semangat dalam melakukan aktivitas, semangat dalam belajar. Jangan sampai semangat kita luntur karena situasi sekarang ini. Jangan sampai. Jadikanlah semangat kita terus bertambah, karena semangat belajar itu diperlukan pada saat sekarang ini. Nah, sebelum kita tutup, akan penyampaian pembelajaran kali ini. Kita baca doa penutup dulu seperti di sekolah kita baca. Ya, sama-sama kita baca. Bapak baca, kamu juga baca, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa qabalna bisirril Fatihah. Alfu alfi salatin alfu alfi salamin alaika ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa qabalna bisirril Fatihah.
ألف صلاة ألف سلام عليك يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة ألف صلاة ألف سلام عليك يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Ya, sudah kita berdoa sama-sama. Jadi Bapak pesan tetap bersemangat dalam belajar, dalam apapun, dalam keadaan apapun tetap bersemangat kita. Bapak akhiri semua yang Bapak sampaikan ini, Bapak akhiri dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa kembali di video pelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, diberi kesabaran oleh Allah dalam melakukan hal-hal ibadah kepada Allah, diberi kekuatan karena hanya Allah Ta'ala yang mampu memberikan kekuatan kepada kita untuk berbuat baik. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.